Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 yang ibu sayangi dan ibu cintai. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua masih dalam keadaan baik, luar biasa, dan tetap bersemangat ya. Baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang akan ibu sampaikan pada kesempatan kali ini dapat mudah kalian mengerti, dapat mudah kalian pahami, dan dapat kalian realisasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita kembali lagi diberi kesehatan sehingga kita dapat berjumpa di video pembelajaran ibu hari ini. Nah anak-anak, hari ini kita masih akan membahas tentang sistem gerak makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, adapun pokok bahasan kita kali ini itu fokus kepada sendi dan otot, juga penyakit pada sistem gerak ya. Nah, untuk kompetensi dasar pada kesempatan kali ini itu adalah menganalisis gerak makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Dan kemudian untuk KD keterampilannya adalah menyajikan karya tentang gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan dari sistem gerak itu. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini seperti yang sudah ibu sampaikan tadi, kita nantinya dapat mendeskripsikan jenis-jenis dari sendi. Kemudian nantinya kalian juga dapat mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian selanjutnya nantinya kalian dapat mengetahui apa sih fungsi otot bagi manusia. Kemudian kalian juga bisa menyebutkan jenis-jenis gerak yang melibatkan otot yang bekerja di bawah kesadaran dan mengetahui kelainan pada sistem gerak. Baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini. Nah, sebelum kamu mempelajari materi selanjutnya, coba sekarang ibu minta kalian berdiri. Kemudian kalian lakukan gerakan sesuka hati kalian. Nah, coba kamu pikirkan, mengapa kamu itu bisa melakukan berbagai macam gerakan? Nah, padahal tulang penyusun sistem gerak pada manusia itu sangat keras serta tidak dapat dibengkokkan. Nah, ternyata itu semua terjadi karena pada penyusun sistem gerak kita terdapat yang namanya sendi. Nah, sendi itu adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi ini, hubungan antar tulang tubuh kita dapat digerakkan. Tahukah kamu bahwa sendi itu dapat dikelompokkan berdasarkan banyak dan sedikitnya gerakan yang dilakukan oleh sendi tersebut. Nah, sendi yang tidak dapat digerakkan itu disebut dengan sinartrosis. Nah, misalnya sendi yang terdapat pada tengkorak. Kamu bisa perhatikan gambar 1.25. Nah, kemudian sendi yang digerakkan namun terbatas disebut dengan ampiartrosis. Nah, misalnya sendi antar was tulang belakang. Kemudian sendi yang dapat digerakkan dengan bebas itu disebut dengan diartrosis. Nah, berikut ini ada beberapa jenis persendian yang dapat digerakkan dengan bebas ya. Oke, yang pertama adalah sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang menghubungkan antar satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang termasuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkuk. Nah, sendi ini dapat membentuk gerakan sangat bebas. Contohnya dari sendi peluru ini adalah sendi antar tulang lengan atas dan tulang belikat ya. Di situ ada gambarnya, kalian bisa lihat, serta antar tulang pinggul dan tulang paha. Nah, adanya sendi ini memungkinkan tulang-tulang tersebut dapat diayunkan ke arah manapun. Seperti pada gambar ini ya. Kalian bisa perhatikan gambarnya. Nah, tahukah kamu kalau pertemuan antar dua tulang
tulang diikat oleh yang namanya ligamen, sehingga sendi tidak dapat terlepas. Selain itu, ligamen juga berfungsi agar sendi kita dapat bergerak dengan fleksibel. Nah, ligamen adalah jaringan yang berbentuk pita dan tersusun dari serabut-serabut. Nah, serabut-serabut ini bersifat liat yang mengikat tulang yang satu dengan tulang yang lain. Nah, seperti pada gambar ini ya, kalian bisa perhatikan di samping ada gambar. Nah, pada sendi diartrosis, bagian ujung tulang penyusun sendi atau sendi ini dilapisi dengan yang namanya kartilago. Nah, fungsi kartilago ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi benturan atau gesekan antar tulang yang satu dengan tulang yang lain yang menyusun persendian itu tadi. Nah, di dalam sendi juga terdapat cairan sinovial. Nah, cairan ini berfungsi sebagai pelumas sendi. Sekarang kita masuk ke sendi engsel. Nah, tipe sendi ini mempunyai gerakan yang satu arah. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang, seperti engsel pintu ya. Nah, contoh dari sendi engsel itu adalah sendi pada siku dan lutut. Nah, coba kamu perhatikan gambar di samping ya. Di sini ada gambar 1.28. Nah, sendi ini memiliki ruang gerak yang lebih sempit dibandingkan sendi peluru tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah sendi putar. Nah, pada sendi putar, salah satu ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Nah, contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dan tulang leher. Nah, sekarang kamu perhatikan gambar 1.29. Di sini sendi tersebut memungkinkan kepala kita memutar, mengangguk dan menggeleng. Selanjutnya itu adalah sendi pelana. Nah, sendi pelana adalah pertemuan antar dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Disebut dengan pelana karena sendi ini menggerakkan tulang ke dua arah, yaitu ke muka dan ke belakang, juga ke samping ya. Contoh sendi ini adalah pada pangkal ibu jarimu seperti pada gambar 1.30. Kemudian selanjutnya ada sendi geser. Sendi geser menghubungkan antar dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Nah, prinsip kerja sendi ini adalah bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain, seperti pada gambar berikut ya. Nah, sendi geser ini juga memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contoh sendi geser pada tulang itu adalah pada tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang kita. Nah, sendi ini merupakan sendi yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari. Misalnya pada saat kita mengambil buku, naik tangga, makan, dan beberapa aktivitas yang lain. Nah, itu tadi adalah penjelasan Ibu tentang macam-macam sendi. Sekarang kita masuk ke otot. Nah, sebelumnya kamu sudah mempelajari tentang macam-macam tulang penyusun rangka manusia. Nah, coba sekarang kamu pikirkan, apakah tulang penyusun rangka tubuh manusia itu dapat digerakkan tanpa adanya bagian yang lain? Nah, agar kamu dapat menjawab pertanyaan tersebut, simaklah pembahasan Ibu berikut ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang fungsi otot. Nah, tanpa otot, tulang dan sendi yang terdapat di tubuh tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Nah, jadi sendi dan otot ini sangat penting bagi tubuh kita ya. Tanpa adanya sendi dan otot, maka kita tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Nah, otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut dengan alat gerak aktif. Hampir 35 hingga 40% massa tubuh adalah jaringan otot, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.32. Nah, coba kamu perhatikan. Setiap saat selalu ada gerakan yang terjadi di tubuhmu. Nah, gerakan tersebut terjadi karena adanya kerja dari otot.
Nah, otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Nah, proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuhmu bergerak. Pada kontraksi ini juga diperlukan yang namanya energi. Sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Kalian disuruh memikirkan. Nah, ayo kita pikirkan. Percobaan yang telah kamu lakukan sebelumnya adalah suatu kegiatan yang melibatkan otot yang bekerja di bawah kesadaran. Nah, coba pikirkan gerakan apa yang dapat dilakukan oleh tubuhmu yang melibatkan otot tersebut. Jadi, anak-anak, otot yang bekerja di bawah kesadaran adalah otot yang kerjanya dapat kamu kendalikan. Nah, prinsip kerja otot ini adalah dapat dikendalikan. Artinya kamu dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Nah, sebagai contoh, kerja otot itu pada saat kamu makan, menulis, berlari, dan melakukan aktivitas yang lain. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan yang dapat kamu lakukan secara sadar. Nah, selain itu, otot yang bekerja di bawah kesadaran, ada juga otot yang bekerja di luar dari kesadaran kita. Nah, otot yang bekerja di luar kesadaran kita adalah otot yang dapat kamu kendalikan secara sadar. Nah, prinsip kerja otot ini adalah tidak dapat dikendalikan, artinya kamu tidak dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Nah, jadi otot-otot tersebut bekerja sepanjang hari, sepanjang waktu. Nah, jadi kita tidak menyadari kapan otot itu dapat bekerja. Nah, contoh dari aktivitas otot ini antara lain adalah aktivitas jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, itu kan kita tidak sadari padahal dia bekerja sepanjang hari, sepanjang waktu. Kemudian contoh lain itu adalah pada otot lambung juga ada ya. Nah, sekarang kamu telah mengetahui prinsip-prinsip kerja dari otot. Kamu harus banyak bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menciptakan otot-otot tersebut sehingga seluruh aktivitas tubuhmu dapat bekerja terus tanpa harus kamu kendalikan. Nah, bayangkan jika Tuhan tidak menciptakan otot-otot tersebut, maka kamu tidak dapat tidur dengan pulas karena kamu harus mengontrol otot jantung agar tetap memompa darah ke seluruh tubuh selama kamu tidur. Kemudian kita akan membahas jenis dari jaringan otot. Nah, setelah kamu melakukan atau menyimak materi ibu sebelumnya tadi, kamu akan mengetahui bahwa ada 3 jenis jaringan otot yang ada pada tubuh kita. Yang pertama adalah otot rangka. Nah, otot rangka adalah otot yang paling banyak terdapat di dalam tubuh kita. Nah, jika diamati di bawah mikroskop, sel-sel otot rangka terlihat bergaris-garis melintang, sehingga otot ini juga disebut dengan otot lurik. Otot rangka melekat pada tulang dengan perantara yang namanya tendon. Nah, tendon itu adalah pita tebal, berserabut dan liat yang melekatkan otot pada tulang. Otot rangka tersebut termasuk atau tergolong dalam otot sadar. Nah, kamu dapat mengontrol penggunaan otot ini. Nah, kamu dapat menentukan kapan berjalan dan kapan tidak. Otot rangka cenderung cepat berkontraksi dan cepat lelah. Agar kamu mengetahui posisi otot rangka yang melekat pada tendon, kamu bisa lihat gambar yang ada di samping sini ya. Di sini sudah ibu siapkan gambar, dari tadi kalian bisa lihat. Nah, ini adalah 3 jenis otot pada manusia. Kamu bisa lihat otot rangka itu berada di situ ya, bagian lengannya ya, yang memungkinkan atau membantu untuk aktivitas kita sehari-hari. Kemudian selanjutnya ada yang namanya otot polos. Nah, otot polos ini terdapat pada dinding lambung, usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Otot polos ini berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Otot ini berbentuk gelendong serta memiliki sebuah inti pada tiap selnya. Berdasarkan cara kerjanya, otot polos itu tergolong dalam otot tak sadar. Nah, karena cara kerjanya tanpa kita sadari. Kemudian selanjutnya adalah otot jantung.
Nah, otot jantung hanya ditemukan di jantung saja. Nah, otot jantung ini mempunyai garis-garis seperti otot rangka. Sebaliknya, cara kerja otot jantung ini mirip dengan otot polos karena dia tergolong otot yang bekerja secara tidak sadar. Otot jantung berkontraksi sekitar 70 kali per menit sepanjang hari selama hidupmu. Kamu dapat mengetahui bahwa otot jantung berkontraksi pada saat jantung itu berdenyut. Otot ini tidak dapat dikontrol oleh kemauan sadarmu. Sekarang, ayo kita selesaikan. Nah, coba sekarang kamu angkat kursi dengan menggunakan tangan kananmu. Kemudian lakukan hal yang sama tetapi dengan menggunakan tangan kirimu. Pada saat kamu mengangkat kursi dengan menggunakan tangan kanan, kursi tidak terlalu berat. Berbeda dengan ketika kamu mengangkat kursi dengan menggunakan tangan kirimu. Mengapa bisa terjadi demikian? Nah, tahukah kamu bahwa ternyata otot kita juga ada yang bekerja secara berlawanan? Maksudnya, pada saat melakukan sebuah gerakan, meskipun gerakannya itu dilakukan secara bersamaan, tetapi proses kontraksi dan relaksasi antar otot satu dengan otot yang lainnya berlangsung secara berlawanan. Agar kamu lebih memahami maksud ibu, maka kamu bisa lihat gambar di samping ini ya. Nah, pada gambar di sini terlihat jelas pada saat tangan dilipat, otot bisep berkontraksi, sedangkan otot tricep itu relaksasi. Sebaliknya, pada saat tangan direntangkan, otot bisep itu relaksasi, sedangkan otot tricep berkontraksi. Sekarang kita masuk ke gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Pernahkah kamu melihat orang yang memakai kursi roda? Pasti ya, kamu pernah melihat. Nah, salah satu penyebab orang memakai kursi roda itu karena orang tersebut mengalami fraktura atau patah tulang pada bagian kakinya, sehingga orang tersebut tidak dapat berjalan dengan normal. Fraktura adalah satu jenis kelainan yang terjadi pada sistem gerak manusia. Nah, mari kita pelajari beberapa gangguan dan kelainan yang sering terjadi pada sistem gerak berikut ini. Yang pertama adalah rickettsia. Rickettsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang itu menjadi terganggu. Nah, penyakit ini terjadi pada anak-anak biasanya. Rickettsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok seperti yang ditunjukkan pada gambar ini ya. Nah, penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makanan si anak ini tadi. Nah, vitamin D juga dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari pada saat pagi hari. Makanya kalau kita punya dedek bayi biasanya disuruh dijemur ya. Nah, itu gunanya untuk penyerapan atau menambah vitamin D di dalam tubuh untuk pembentukan tulang. Nah, seorang yang berusia 1 sampai 70 tahun membutuhkan vitamin D sebanyak 15 mikrogram per hari. Nah, sedangkan seorang yang berusia 71 tahun ke atas membutuhkan vitamin D lebih banyak, yaitu 20 mikrogram per hari. Mengapa vitamin D dapat diaktifkan dengan bantuan sinar matahari melalui berjemur? Nah, melalui paparan sinar matahari pada pagi hari selama 10 sampai 15 menit, maka sinar ultraviolet dari matahari akan dapat membantu tubuh mengaktifkan provitamin D. Nah, vitamin D ini nantinya akan aktif dan meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di dalam tubuh kita, sehingga akan menambah jumlah kalsium dan fosfor di dalam darah. Dengan demikian, bertambahnya kadar vitamin D dalam tubuh karena terkena sinar matahari, maka akan dapat membantu meningkatkan penyerapan kalsium sehingga dapat menolong perbaikan tulang pada penderita rickettsia itu tadi. Nah, itu ya. Selanjutnya penyakit yang kedua adalah
osteoporosis. Nah, osteoporosis itu disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan pada orang tua. Orang tua menghasilkan lebih sedikit hormon sehingga osteoblasnya sebagai pembentuk tulang itu kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Nah, tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah ya. Kemudian selanjutnya adalah artritis. Nah, artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Nah, kerusakan ini menyebabkan sendi itu menjadi sakit dan bengkok seperti pada gambar ini ya. Kadang-kadang sendi yang terkena artritis ini tidak dapat digerakkan sama sekali. Nah, rematik adalah salah satu bentuk dari artritis ini. Beberapa hal yang menyebabkan penyakit ini adalah metabolisme asam urat yang terganggu, sehingga asam urat bertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit terutama pada jari-jari tangan maupun pada jari-jari kaki. Kemudian penumpukan kapur di antara dua tulang yang mengakibatkan sendi ini jadi sulit bergerak dan kaku. Upaya untuk mengurangi terjadinya sendi artritis ini yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang. Kemudian penyakit selanjutnya adalah fraktura atau patah tulang. Nah, tulang itu memiliki struktur kuat dan lentur. Namun demikian, tulang itu juga dapat patah. Nah, salah satu penyebab terjadinya tulang patah adalah karena tulang mengalami benturan yang keras. Misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Nah, patah tulang itu biasa disebut dengan fraktura. Nah, ada beberapa macam jenis fraktura ya. Secara umum dapat dikelompokkan menjadi fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Jika tulang yang patah tidak sampai menembus kulit disebut dengan fraktura tertutup. Nah, fraktura terbuka terjadi apabila tulang itu menembus kulit. Nah, fraktura juga dapat dibedakan berdasarkan kondisi tulang yang patah. Kemudian bisa juga berdasarkan kondisi tulang yang miring, kemudian kominutuna atau terpecah-pecah menjadi bagian yang kecil. Nah, kemudian dikelompokkan juga dalam bentuk spiral. Nah, agar kamu dapat mengalami fraktura, agar kamu tidak dapat mengalami fraktura atau patah tulang, maka berhati-hatilah saat kita berolahraga dan melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penyakit kifosis, lordosis, dan skoliosis ya. Nah, tulang belakang manusia yang normal itu tidak lurus, tetapi bentuknya itu melengkung. Nah, agar kamu mengetahuinya silahkan kamu lihat gambar di sini, sudah Ibu berikan gambar. Jadi bentuk tulang belakang itu mempengaruhi bentuk tubuh kita ya. Coba kamu amati bentuk tubuh temanmu yang laki-laki atau orang yang ada di sekitar kamu yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, saat berdiri dan dilihat dari samping, bagaimana bentuknya? Tulang belakang itu dapat mengalami kelainan. Nah, jadi ada 3 kelainan tulang belakang yang umumnya terjadi, yaitu lordosis, kifosis, dan skoliosis ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah kifosis. Nah, kifosis ini merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang, seperti pada gambar ini ya. Nah, penderita kifosis tubuhnya terlihat bungkuk. Kemudian kifosis dapat disebabkan karena penyakit misalnya TBC dan rickettsia atau kebiasaan duduk yang salah. Kemudian yang kedua adalah lordosis. Nah, lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang ke belakang yang secara berlebihan ke arah depan di bagian pinggang, seperti pada gambar ini ya. Nah, orang yang mengalami kelainan pinggang ini terlihat lebih menonjol ke depan, atau pinggangnya itu terlihat lebih menonjol ke depan.
Nah, lordosis dapat disebabkan karena perut penderita itu terlalu besar, misalnya karena hamil atau karena kegemukan. Nah, riketsia atau kebiasaan duduk yang salah juga bisa mempengaruhi pembentukan tulang secara lordosis ini ya. Kemudian selanjutnya adalah skoliosis. Nah, skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Nah, skoliosis ini dapat disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk atau berposisi yang salah. Nah, itu tadi adalah macam-macam penyakit yang menyerang sistem gerak pada tubuh manusia. Nah, sekarang upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia itu terdiri dari apa aja sih? Nah, setelah mengetahui beberapa gangguan dan kelainan tadi, maka kita harus dapat mengantisipasi agar kita tidak mengalami gangguan-gangguan tersebut. Nah, beberapa cara dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita adalah sebagai berikut ya. Yang pertama itu adalah meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan kita. Nah, makanan yang banyak mengandung kalsium diantaranya adalah susu, kangkung, kedelai, dan olahan ikan salmon, kacang almond, juga brokoli. Nah, kemudian selanjutnya kita disuruh untuk berjemur pada sinar matahari karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dan makanan. Kemudian selanjutnya adalah memperhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D dan makan makanan yang mengandung telur, kemudian produk olahan dari kedelai, kemudian minyak ikan, kemudian ikan-ikan yang berlemak, hati sapi, dan udang. Itu juga bagus untuk kesehatan tulang kita ya. Kemudian kita disuruh memerhatikan aktivitas fisik yang sering kita lakukan. Nah, aktivitas fisik seperti jalan kaki, jogging, tenis, menaiki tangga itu dapat membantu pembentukan tulang yang kuat dan memperlambat proses perapuhan tulang pada tubuh kita. Kemudian selanjutnya kita disuruh menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya dengan cara duduk yang benar, yaitu tulang belakang harus dalam posisi yang tegak. Kemudian tidak membungkuk. Nah, saat tidur sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang kita dapat tetap lurus. Nah, anak-anak, sekian tadi penjelasan Ibu tentang materi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan pengetahuan kalian dalam pembelajaran IPA dapat bertambah lagi. Nah, yang terakhir, tidak ada hentinya Ibu menghimbau kepada kalian untuk tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah untuk selalu memakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak, jangan keluar rumah jika tidak perlu, dan selalu cuci tangan setelah melakukan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Ibu. Dan Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat pagi. Tetap semangat belajar IPA ya. Dadah.